Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatmu. Kembali lagi di Lensamu Podcast bersama saya Fafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Fafa bisa menemani sobatmu semua di Lensamu Podcast. Yang tentunya Fafa juga gak akan ngobrol sendirian, karena Fafa juga akan ngobrol sama bintang tamu yang kece banget nih. Siapa dia? Sebelum itu Fafa mau ngingetin dulu sama sobatmu untuk selalu mendengarkan Lensamu Podcast di Anchor atau Spotify. Nah, bisa juga disaksikan di YouTube Muhammadiyah Channel. Oke? Kita langsung saja sapa bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bu Diah Puspitarini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Mbak Fafa dan sobatku Iya. sekalian. Alhamdulillah. Nah, Mbak Dia aja ya manggilnya ya. Iya, Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak Dia ini adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Alhamdulillah bisa membersamai sobatmu semua pada hari ini. Gimana Mbak Dia kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat dan semoga Mbak Fafa juga sehat dan sobatmu sekalian juga sehat ya. Amin. Nah, Mbak Dia, ngomong-ngomong nih Mbak Dia. Oke. Ini kan kita kan masih pandemi ya, otomatis banyak agenda-agenda persyarikatan yang tertunda gitu. Seperti mungkin juga di Nasyiatul Aisyah ada perpanjangan periode nih. Iya. Nah, gimana nih Mbak rasanya menghadapi perpanjangan periode yang ada? Oke, iya. Wah, ini menarik sekali nih pertanyaannya karena belum ada yang tanya. Selama ini mungkin yang mengalami baik semua pimpinan di Muhammadiyah, Aisyah, Nasyiatul Aisyah, IPM, IMM, ya mungkin mereka hanya berbicara dari hati ke hati saja kali ya. Nah, sekarang jarang diungkapkan gitu ya. Nah, sekarang saya ditanya gini. Ibarat orang itu mau berlari, lomba lari, sudah mau sampai di finish, ternyata finishnya dimundur. Iya, harus mundur lagi. Iya. Jadi kita harus memiliki kekuatan yang sama, karena tenaga yang sama. Iya. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana mencapai garis finish itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya nggak mudah karena kita berorganisasi itu kan pilihan hidup, Mbak. Kalau saya menafsirkannya, ini adalah pilihan hidup yang barangkali setiap manusia itu tidak punya pola pikir yang sama. Ya. Nah, bisa jadi orang melihat kita itu, ngapain sih habisin waktu aja, habisin ya, udah tenaga, nggak digaji, udah nggak digaji, malah kepikiran, wah macam-macam gitu. Terus belum keluarga, belum juga karir dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sudah memikirkan ini sebagai pilihan hidup, maka konsep cara berpikir kita pun berbeda. Yeah. Nah, berbedanya adalah dengan organisasi itu hidup kita jauh lebih baik gitu, karena kita harus bisa berpikir lebih terbuka. Kemudian kita juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, dan tentunya yang terakhir adalah jalan hidup yang kita pilih itu adalah jalan hidup yang semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Iya, berarti kayak berorganisasi itu sebagai ladang amal ya sebenarnya kita, Mbak. Investasi. Oke, investasi akhirat nih. Ya, nggak hanya akhirat menurut saya, Mbak. Jadi investasi yang kita itu berniaganya dengan Allah nih. Nah, itu akan kita dapatkan tidak hanya di akhirat tapi di dunia saja juga kita dapatkan. Sebagai contoh saja, contoh, kadang kalau kita berorganisasi itu memang kita mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, waktu ya. Yeah. Tapi di satu sisi itu banyak juga kemudahan yang kita dapatkan mesti. Benar. Ya kan? Yeah. Kita dapat orang-orang, teman-teman yang baik, relasi, kemudian kemudahan-kemudahan yang lain, dan bahkan plusnya mungkin dapat pengalaman, dapat kesempatan kesempatan beasiswa atau mungkin bisa studi atau kemudian bisa jalan-jalan yang semuanya kadang kita tidak pernah memikirkan. Itu hanya sebagian kecil aja di dunia ya. Belum ini cerita nih sedikit, Mbak. Boleh nih. Pasti juga sobatmu pengen denger nih, Mbak. Gimana? Jadi kalau kita dalam kesulitan, contohnya nih sedang sakit atau masa pandemi seperti ini saja, itu kan ya Allah, rasanya banyak orang yang bantu gitu loh. Benar. Banyak orang yang bantu, walaupun kabar atau kemudian mendoakan itu sudah luar biasa gitu. Nah, itu saya kira adalah
saya pikir itu adalah bagian dari buah investasi yang kita dapatkan di dunia begitu. Jangka pendeknya ya kan, karena Benar-benar. kita berniaganya dengan Allah nih. Kalau kita sudah menyerahkan ya apa yang kita miliki begitu, Allah akan mengganti. Subhanallah. Nah ini udah kayak siraman rohani ya. ini udah bener banget nih Mbak, karena kadang kita kan pikirannya duniawi aja dan ini benar-benar membantu menyadarkan kita bahwa oke, kita hidup bukan untuk duniawi, tapi juga kita harus berinvestasi seperti yang tadi Mbak Dia sampaikan gitu ya. Nah Mbak Dia, ini juga kita ngobrolin soal topik-topik yang terjadi sekarang ini ya, yang sering dibahas ya. Nah kayak kemarin tuh banyak banget trending di Twitter dari perceraian, perselingkuhan, nikah muda. Nah itu semua terjadi gitu ya ternyata di masa pandemi lagi. Nah ini kan tentunya menjadi keprihatinan gitu buat kita semua ya. Di masa pandemi ini kita pengen bersama-sama, tapi kok juga ternyata ada permasalahan lain tambahan yang mengikuti. Nah kalau menurut Mbak Dia sendiri, kita mulai dari ini ya Mbak, kemarin yang soal nikah muda, gerakan nikah muda. Anak 12 tahun udah diajak nikah, udah disuruhkan untuk menikah, memikirkan pasangan hidup. Nah menurut Mbak Dia gimana sih? Emang anak 12 tahun ini emang sudah siapkah untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan gitu? Silakan. Mbak Fafa, saya ingin untuk nikah muda nih, saya ingin melihat dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif agama, yang kedua psikologis, dan yang ketiga sosiologis. Nah perlu kita ketahui sobatmu bahwa menikah itu persoalannya bukan hanya sebatas perjanjian ya, ijab kabul saja. Terus tidak juga hanya sebatas resepsi atau acara ritual gitu ya, ritual acara seremoni begitu, sehingga orang terus setelah melakukan itu berubah statusnya. Tetapi ada pernyataan menarik nih dari Pak Hamim Ilyas ya, dan juga saya menukil dari penulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Nah itu menceritakan bahwa pernikahan adalah mempersiapkan kita untuk memasuki gerbang kehidupan yang jauh lebih kompleks. It is complicated Mbak. Jadi menikah itu sangat complicated. Kita tidak hanya berbicara untuk man dan woman, tetapi menikah itu adalah ini di belakangnya tuh ada sederet proses yang harus kita lalui, dan itu tidak mudah. Nah maka menikah itu harus siap secara psikologis, kemudian harus siap secara sosial, fisik, biologis juga, dan tentunya finansial itu juga penting. Terakhir agama, itu menjadi dasar. Nah kalau dalam perspektif agama, menikah itu kan misahun walizon ya, perjanjian yang sangat berat, bahkan kalau diibaratkan itu gunung saja nih berat nih mau menerima, karena perjanjiannya itu lebih pada moral, lebih kepada bagaimana nanti bisa membangun rumah tangga, dan bagaimana kemudian bisa mendidik orang-orang dalam rumah tangga itu, semuanya. Dan itu turun temurun Mbak, turun temurun. Nah kemudian yang kedua, kalau dari perspektif agama itu yang perlu kita luruskan nih Mbak Fafa, kalau ada yang bilang, itu kan Aisyah menikah usia 12 ya? Iya, 9 atau 12 tahun. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi Mbak, jadi yang memperawikan hadis tersebut itu kan memang usianya sudah tua. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa usia Aisyah itu 10 tahun lebih muda dari usia Asma. Kalau usia Asma saat itu 28 tahun, nah usia Aisyah itu ibaratnya 17 atau 18 tahun. Jadi kalau seusia itu kan memang sudah siap ya, apalagi untuk zaman dulu. Sekarang saja undang-undang perkawinan sudah dulu juga undang-undang perkawinan di Indonesia kan 16 tahun malahan kalau perempuan. Kalau sekarang kan sudah mundur 20 tahun. Nah, terus kemudian itu perspektif agama. Yang kedua adalah perspektif psikologis. Nah, sobatmu, saya ingin cerita nih. Kalau menikah itu jangan meminta pasangan kita itu untuk sama dengan kita.
Jangan Nggak banget. ada ya. Jangan pernah, Nggak ada malahan kayaknya, nggak Bu. ada. Dan Iya. jangan pernah menuntut pasangan itu untuk mengetahui kita. Kenapa? Karena menikah itu proses yang barangkali kita harus saling ya. Karena dalam pernikahan itu kan harus ada kesetaraan. Benar. Setara itu tidak mesti ada dominasi, tetapi saling itu tadi. Nah, saling memahami, saling menerima kekurangan, dan yang terpenting adalah saling tidak menuntut. Nah, kemudian kalau secara psikologis yang lain yang perlu kita perhatikan bahwa menikah itu juga mempersiapkan kita untuk menjadi orang tua. Ya, menjadi orang tua, kemudian juga menjadi orang, kalau di dalam struktur sosial masyarakat kita, menjadi orang yang dituakan. Benar. Itu maka untuk menjadi orang tua, orang yang dituakan itu kita harus memiliki teladan yang baik. Iya. Walaupun kita nggak pernah meminta, oh kita harus sempurna, nggak bisa. Nggak bisa memang. Tetapi teladan itu kan juga proses. Proses untuk kita memperbaiki terus-menerus, every day, everywhere, begitu. Nah, yang terakhir secara psikologis nih, perspektif psikologis. Orang kalau sudah menikah statusnya berubah. Otomatis posisi dia di masyarakat pun juga berubah. Nah, tetapi apakah hanya itu saja? Ya kan? Ada tuntutan sosial kita juga, ya, tuntutan yang melekat pada diri kita bahwa kita harus lebih banyak bergaul. Kemudian kita juga harus bisa menempatkan diri kita adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat di sekitar tetangga kita ini kontrol sosial loh. Kontrol sosial yang luar biasa. Oke, dulu bisa pulang malam banget kali ya. Atau mungkin bisa ya macam-macam, tapi mereka adalah kontrol sosial, dan mereka ini adalah netizen mereka yang bakal menilai kita gimana gitu ya, Bu. Mereka yang akan menilai kita, dan kemudian mereka akan memvisualisasikan kita itu seperti apa, yang nanti diceritakan ke orang lain. Itu adalah tetangga-tetangga terdekat kita, lingkungan terdekat kita. Nah, berarti kan ini kita ada di kesimpulan di mana menikah itu bukan hal yang main-main dan keputusan besar gitu ya, besar banget dalam hidup. Karena juga berdampak sama peran-peran kita sendiri sebagai suami, sebagai istri, sebagai masyarakat, sebagai menantu mungkin juga kan. Juga pasti ada tantangannya gitu ya, Bu. Betul. Satu lagi Mbak Fafa. Iya, apa Jadi itu, Bu? kalau menikah muda itu ada hal yang harus kita pikirkan. Ya, Anda melalui itu semua, tetapi di usia yang Anda belum siap secara ilmu. Jadi nanti akan ada cultural shock, ya. Ada kekagetan barangkali. Kemudian selain itu juga secara biologis nih, Mbak. Ini yang menikah muda itu sangat rentan dengan kelahiran stunting, ya, anak stunting. Karena berarti ngefek ke kesehatannya betul, juga ya, Bu. berbicara stunting itu kan tidak hanya ketika melahirkan, anak lahir 1000 hari kelahiran, tetapi sebelum menikah, jauh sebelum menikah, itu harus dipersiapkan. Nah, ini menarik, Mbak, kajian dari Texas University itu menyampaikan bahwa mereka yang menikah usia muda itu juga sebagian sangat rentan dengan kerentanan ekonomi. Jadi kalau yang sudah siap, kalau belum siap, mereka akan mencari pondasi ekonomi yang jauh lebih sulit, 2 kali lipat lebih sulit daripada yang menikah di usia memang sudah biasa. siap gitu ya. Betul. Berarti ekonomi juga menjadi pengaruh gitu ya, Bu, yang akan menentukan pernikahan gitu. Oh, itu pengaruh sekali, Mbak. Ekonomi itu ekonomi tidak mesti kaya ya, sobatmu, tidak mesti kaya, tetapi kita harus punya pegangan, saving ekonomi. Kenapa? Karena setelah menikah, kalau ekonomi kita tidak settle, itu akan muncul banyak masalah, Mbak. Termasuk barangkali pikiran orang tua untuk menikahkan anaknya dengan usia yang masih muda di masa pandemi. Ini setelah ditelusur beberapa kasus ternyata faktor ekonomi. Iya. Benar, ini sesuai sama data yang saya temukan, Bu. Karena tingkat perceraian tertinggi itu yang pertama karena konflik ekonomi ternyata. Betul. Ini meningkat sekali dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ya. Iya. Dari 300.000 perceraian jadi 480.000 perceraian yang terjadi karena konflik ekonomi, kemudian pihak ketiga dan permasalahan yang tidak kunjung usai. Satu lagi KDRT. Oh iya. KDRT itu ternyata setelah ditelusur beberapa kasus di Jogja dan di tanah air yang juga meningkat masa pandemi, itu persoalannya juga faktor ekonomi, Mbak. Karena banyak yang
suaminya terkena PHK Mm-mm. gitu. Sehingga mereka mau mencari pekerjaan juga sulit. Sehingga kalau orang tua tidak siap seperti itu, ya anaknya masih muda, nikahkan aja, sudah selesai beban. Nah, itu dia Mbak yang kadang-kadang bikin dilematis juga ya, pemikiran-pemikiran di masyarakat yang masih seperti itu, seolah-olah kalau nikahin anaknya terus orang tuanya Selesai. nggak bertanggung Iya, jawab lagi, iya. padahal ternyata anaknya juga belum siap secara ekonomi, secara mental. Wah, itu nanti jadi menimbulkan permasalahan baru. Nah, Betul. gimana nih kita ngedukasi masyarakat biar nggak terjadi seperti ini nih? Wah, ini tugas yang berat, Mbak. Saya yakin pemerintah nih nggak bisa menyelesaikan seperti ini. Pemerintah harus berjejaring, harus mengajak seluruh komponen dari mulai pemerintah pusat sampai daerah. Itu yang penting ya. Sampai tingkat RT RW. Itu mengedukasinya harus seperti itu, Mbak. Kalau hanya sampai di pemerintah daerah kemudian kita pasang-pasang pamflet, wah nggak bisa. Terus yang kedua, kita juga harus bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat pemerintah nih. Ya salah satunya Muhammadiyah, Aisyah, Nasyidul Aisyah, seluruh ortumnya. Kemudian juga bisa organisasi masyarakat yang lain, organisasi keagamaan, itu penting untuk mengedukasi. Yang tidak kalah penting adalah masa pandemi ini kita sangat tergantung dengan handphone. Wah, benar-benar banget. Kita nggak bisa lepas malahan ya. Nah, maka edukasi dengan handphone itu atau smartphone atau dengan aplikasi apapun yang bisa diakses dari rumah, dari tangan, itu jauh lebih efektif. Oke. Saya kira ini pekerjaan semua masyarakat ya. Bahkan kita setiap individu, kita siapapun deh, siapapun, Anda yang mahasiswa, Anda yang jadi guru, pedagang dan lain sebagainya, kita punya kewajiban untuk mengadvokasi dan juga menjadi mensosialisasikan, mensosialisasikan bahwa kita harus siap nih dengan pandemi dan perubahan-perubahannya, kemudian efek-efeknya termasuk pernikahan dini, termasuk perceraian, termasuk KDRT, termasuk Mbak, masih ada satu lagi persoalan yang belum diungkap, trafficking. Oh iya, jual beli manusia Ibu atau? Iya, jadi maaf, orang tua, ada kasus orang tua itu menjual belikan anaknya, tapi tidak hanya bentuk uang ya sebagai PSK, penghibur, atau sebagai apa. Kasus ini masih sangat kecil memang, saya tidak bisa mengungkapkan datanya, tapi ini sudah diendus oleh beberapa LSM dan organisasi masyarakat. Oke. Nah, Mbak, karena tadi masih ngomongin soal perceraian juga ya dan ekonomi, ini ada pertanyaan nih. Kan tadi selain penyebab perceraian itu selain ekonomi, kemudian ada konflik dan dari orang ketiga gitu. Betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen orang kita ketiga nih. Dari netizen kita nih. Ya. Dari @indaheka2259. Saya kebetulan 1 tahun menikah dan tinggal dengan mertua. Tetapi mertua saya ikut campur terus dalam urusan rumah tangganya, sehingga suami juga bingung bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi konflik terus-menerus. Kemudian juga satu lagi nih. Apa satu dulu aja? Satu dulu aja, oke. Wah, ini saya bisa sharing ya, karena saya pernah juga tinggal dengan mertua beberapa tahun dan ya alhamdulillah fine-fine saja begitu. Jadi kalau Anda tinggal dengan mertua, bukan gitu. Persoalannya adalah kita harus menyelesaikan urusan suami istri dulu. Yes, setuju tuh Mbak. Ya, itu yang terpenting. Jadi Anda harus ngomong baik-baik dengan pasangan Anda. Anda harus ngomong baik-baik dan Anda juga harus menyampaikan bahwa kita akan berumah tangga, kita juga akan lebih safe atau sehat ketika membangun rumah tangga kita sendiri. Bagaimanapun prosesnya, memang agak lama. Kalau mau tinggal dengan mertua nggak apa-apa, dan itu tapi yang jelas Anda sesama pasangan itu saling percaya. Yes. Saling percaya, terbuka dan saling mengerti saja itu. Karena berarti kalau tidak ada kepercayaan, maksudnya masih luntur nih kan, kadang-kadang mungkin menemukan bahwa siapa sih kamu dibanding ibuku gitu, misalkan aku lebih percaya ibuku dong daripada kamu yang baru aku ketemu gitu. Biasa. Itu menjadi tantangan juga ya Mbak sebenarnya ya, kalau ada terjadi permasalahan seperti itu. Makanya gimana caranya harus menguatkan berdua dulu ya. Betul, itu kuncinya itu. Jadi Anda tuh mau tinggal dimanapun, dengan mertua atau tinggal sendiri, itu yang penting pasangan ini harus
sudah selesai persoalan antara kepercayaan, antara apa ya, saling mengerti, saling percaya, saling menghormati, udah itu. Dan komitmen itu yang terpenting itu. Nah, setelah itu mau tinggal dengan mertua, mau tinggal di manapun, Anda tinggal di gunung, Anda tinggal di laut, itu enggak masalah. Karena maaf Mbak, saya potong. Jadi tinggal dimanapun itu sejatinya kita pasti akan ada menemuin masalah, ada konflik masalah, gitu ya. Dan masalah itu bumbu. Nah, jadi nggak bisa hidup tanpa masalah itu. Dan keluarga, pernikahan juga tanpa masalah itu sebenarnya kalau kita nikmati nih semakin indah aja. Kalau kita nikmati loh ya. Kalau kita malah lari dari masalah itu, yang terjadi memang banyak konflik. Apalagi lari ke orang lain. Nah, waduh. Ini Mbak, kita kan suka menemukan juga ya. Aduh, misalkan keluhan-keluhan awal dari perselingkuhan karena menyalahkan istri atau suaminya yang tidak memuaskan dia atau yang tidak mengerti dia, akhirnya dia bercerita ke orang lain, akhirnya jatuh cinta, kemudian terjadi bumbu-bumbu perselingkuhan. Waduh, ini kan banyak ya, karena misalkan gini, kayak realitanya misalkan dengan istrinya gitu ya, konflik di rumah, tapi dengan teman kerjanya kemudian dia bercerita, berkeluh kesah dan merasa nyaman sampai kebablasan. Itu kan juga sering terjadi. Nah, gimana menurut Mbak Dia kalau yang gitu-gitu tuh? 5 tahun pernikahan, 5 tahun awal pernikahan ini boleh